saudara yang kasih Tuhan, selamat beribadah kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita syukuri Tuhan sudah berikan kami semua kekuatan, kesehatan, kesempatan untuk beribadah kembali kepada Tuhan. Mari kita gunakan kesempatan ini dengan sungguh-sungguh memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan, dan merindukan akan firman-Nya. Haleluya. Kita nyanyikan pujian penyembahan, Allahku kan memenuhi. Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan.
Tuhan, pertolongan Tuhan, kekuatan yang dari Tuhan. Haleluya, haleluya. Ketentraman, kedamaian, kesejahteraan yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Haleluya. Sehingga pada pagi hari ini kita diberi kesempatan lagi untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan, serta merindukan akan firman Allah. Haleluya. Yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kita, menjadi penghiburan, menjadi penolong dalam kehidupan kita, menuntun langkah hidup kita, supaya kita terus tetap taat setia di dalam kebenaran firman Allah. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Kami mau memuji-Mu Tuhan, kami mau menyembah-Mu Tuhan, mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Haleluya. Walau keadaan zaman semakin sulit, semakin sukar, banyak tantangan, rintangan, halangan, kesulitan, kesukaran, sakit, penyakit, namun kami percaya Tuhan lebih besar dari segala-galanya yang ada dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, Engkau sanggup menolong kami yang percaya, taat, setia kepada Tuhan. Tuhan pasti memperdulikan kami semua. Oh, terima kasih, terima kasih Yesus. Oh, baik, sungguh baik, teramat sangat baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari setelah kita bangkit berdiri bersama-sama, kita nyanyikan pujian ini dengan penuh percaya bahwa Tuhan memenuhi keperluan kita, Tuhan mencukupi kebutuhan kita, Tuhan memberikan kesehatan kepada kita, Tuhan memberikan jalan keluar dari setiap masalah persoalan kita. Haleluya, 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 haleluya. Allahku kan memenuhi keperluanku, menuntun
saja Engkau menanggungnya bagi kami. Terima kasih Tuhan. Oleh sebab itu kami bersyukur, berterima kasih pada pagi hari ini kami diizinkan kembali untuk melayani Tuhan, beribadah kepada Tuhan, untuk memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan, serta merindukan akan kebenaran firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Sucikan, kuduskan kami semua oleh kuat kuasa darah-Mu. Sucikan, kuduskan tempat ini, ruangan ini, lingkungan kami, tutup bungkus oleh kuat kuasa darah-Mu Tuhan. Urapi pelayanan kami dengan Roh Kudus-Mu dan hadirat-Mu. Kami undang Tuhan memenuhi tempat ini, memenuhi hati jiwa roh kami. Berikan kami kebebasan untuk memuji, membesarkan, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu yang bertugas pada pagi hari ini dengan urapan dari tempat yang maha tinggi. Terima kasih Tuhan. Tuhan tolong saudara kami yang masih di rumah ataupun dalam perjalanan menuju ke tempat ini. Tuhan tuntun mereka, Tuhan beri kekuatan iman, kemenangan-Mu. Haleluya, sehingga mereka boleh tiba di tempat ini dengan selamat untuk bersama-sama kami memuji, membesarkan, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Tolong saudara kami yang dalam keadaan sakit Tuhan, Engkau berikan kesembuhan-Mu Tuhan. Lawat kami semua, jamah kami semua dengan kuasa lewat puji-pujian penyembahan kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat-Mu atas kami melimpah. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk saudaraku. Haleluya. Mari kita terus bersuka cita ya. Apapun keadaan kita, situasi di dunia ini, kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Haleluya. Kita pujikan, terima sukacita surga. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Terima sukacita surga. Terima
pelihara sukacita itu, jangan sampai kita hanyut ya. Situasi dunia bergoncang-ganjing ya, lewat media sosial seringkali membingungkan kita, meresahkan kita, tapi kita tidak perlu takut. Kita tetap bersukacita sebab Tuhan yang membela kita, Tuhan yang memelihara kita, Tuhan yang menjaga kita, Tuhan yang melindungi kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari kita lanjutkan pujian kita. Kita dipilih dari segala bangsa.
Sebelum itu terjadi yang parah, yang hebat, Tuhan akan mengangkat umat pilihannya. Oleh sebab itu kita harus siap sedia masuk ke ruang Maha Kudus dengan darah anak domba Allah. Haleluya. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba Allah. Ku masuk ruang Maha Kami semua siap untuk masuk ke ruang Maha Kudus. Pegang tangan kami Tuhan, tuntun kami. Saat kami lemah tak berdaya, kuatkan kami. Saat menghadapi persoalan kesulitan, kesukaran, Tuhan bangkitkan semangat kami Tuhan. Sehingga kami tidak lemah, tidak putus asa di akhir zaman ini Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya, kami yakin Tuhan, Roh Kudus-Mu ada dalam kehidupan kami, ada di tempat ini, ada dalam kehidupan seluruh rumah tangga kami, keluarga besar kami. Sehingga kami diberi kekuatan, kemenangan untuk siap sedia menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus.
Berkati hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu yang sedang bertugas pada pagi hari ini Tuhan. Kau pakai seluruh kehidupannya semakin indah, semakin memperkenan hati-Mu. Dan Kau berkati rumah tangganya, usaha pekerjaannya, pelayanannya, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebab kami tahu, kami sadar semua dari Dia, oleh Dia, kepada Dia. Bagi Yesus Tuhan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu dan urapan dari tempat yang maha tinggi. Menyatakan, Kau bukakan rahasia firman-Mu dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi, untuk menjamah kami, mengubah kami, haleluya, menjadi indah, menjadi semakin sempurna, sama seperti Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kau juga berkati guru sekolah minggu dan anak didiknya. Kau urapi pelayanan mereka, sehingga anak-anak ini boleh bertumbuh, mengenal Yesus, percaya hanya kepada Yesus, sampai mereka tumbuh dewasa, sampai Tuhan serta kembali. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan dulu. Haleluya. Haleluya. Kembali kita akan belajar firman Allah. Haleluya. Judulnya hari ini adalah firman Allah. Haleluya. Apa itu firman? Firman itu Allah, ya. Yohanes 1 ayat 1, firman itu Allah. Makanya disebut firman Allah. Maksudnya firman itu Allah. Perhatikan gambarnya. Ibadah minggu pagi GPPS Tropodo 25 Februari 2024. Haleluya. Sebentar lagi sudah Maret ya. Ini tanggalannya GPPS Tropodo sudah Maret. Ini ulahnya Bu Hendri. Soalnya kertasnya bisa saya ambil. Cepet-cepetan sama Bapak Gembala rebutan kertas. BCI, soalnya tanggal 25-nya sudah masuk kan, ada kan di situ kan, kelihatan kan, bisa kan ya. Oke, kita belajar firman Allah ada di Wahyu 19. Wahyu 19 itu sama dengan Kejadian 24. Kita semua ini calon mempelai Kristus. Kita bisa baca di seluruh Kejadian 24 bagaimana seorang mempelai Kristus itu enggak banyak tanya, tapi dia mau dipimpin oleh Roh Kudus. Haleluya. Mau menerima kuasa kasih setia. Wahyu 19 ayat 11. Lalu aku melihat sorga terbuka. Puji Tuhan. Kita pernah enggak lihat sorga terbuka? Orang-orang sering bilang enggak pernah ya. Sebetulnya pernah ya. Firman itu Allah ya. Di dalam firman Allah itu lengkap dari Kejadian sampai Wahyu 773, 692 kata 70 jam ya. Haleluya, lengkap itu kita bisa melihat wajah Allah, kita merasakan hadirat Allah, kehendak Allah ada di dalam firman Allah. Sorga, kerajaan Allah ada dalam firman Allah. Haleluya. Jadi jangan terus berpikir kita ini belum pernah melihat wajah Allah, belum pernah melihat sorga, kita manusia biasa yang belum sempurna. Dan biasanya cara berpikirnya seperti itu ya. Coba dirubah. Firman Allah itu ya wajah Allah ya. Tadi bilang ku masuk ruang Maha Kudus. Ibrani 6 ayat 9 itu kita melabuhkan sampai ke belakang tabir, sampai ke ruang Maha Kudus. Jadi kita punya cara hidup yang luar biasa. Lalu aku melihat sorga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih dan ia yang menungganginya bernama apa? Yang setia dan yang benar. Inilah firman Allah. Firman Allah itu yang setia dan yang benar. Setia. Kita jadi mempelai Kristus itu setia. Kita sudah dibenarkan
Terus kita masuk proses itu, kita terus membentuk kesetiaan kita. Dari mana bisanya? Dari firman. Firman Allah itu yang setia dan yang benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Ia siapa? Ia firman Allah. Ayo baca firman, baca firman, baca firman, makan firman, makan firman, makan firman. Seluruhnya akan bekerja dalam hidup kita saat kita percaya. Kita jadi benar, kita jadi setia. Firman nanti yang menghakimi. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Ayat 11. Ayat 11 itu ada lanjutannya. Coba perhatikan lanjutannya yang ayat 13. 11 sama 13 ini jadi satu. Wahyu 19 ayat 11. Sekarang lanjut ke ayat 13. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah. Ya, pengorbanan Kristus ini ya. Haleluya. Dan namanya ialah, siapa namanya? Firman Allah. Haleluya. Firman Allah. Jadi ayat 11 ini nyambung dengan ayat 13. Firman Allah itu setia benar. Firman Allah itu kuasa kasih setia. Seluruh Wahyu 19 ini bicara tentang nyanyian kemenangan. Nyanyian kemenangan itu apa? Haleluya. Haleluya itu nyanyian kemenangan. Haleluya. Haleluya itu nyanyian kemenangan. Kemenangan kuasa kasih setia itu Wahyu 19 ya. Seluruhnya kita segera masuk dalam perjamuan kawin ya. Wahyu 19 ini terus ya. Gabung juga dengan Mazmur 19. Ini bicara tentang kesempurnaan kuasa kasih setia. Lanjut nak sekarang nak. 2 Raja-Raja 2 ayat 11. Itu firman Allah. Apa firman Allah? Firman Allah itu jalan kesabaran. Haleluya. Jadi seseorang bisa sabar itu bukan dibuat, aduh latihan sabar, latihan mancing, latihan apa, latihan sabar, bukan. Sabar itu, jalan kesabaran itu adalah firman Allah. Cuman firman Allah. Kita bisa bersyukur dan lain sebagainya dari firman. Makan firman dengan percaya. Haleluya. Makan firman dengan percaya itu ditelan. Kalau makan dikeluarkan lagi. Kalau saat kita tidak percaya itu makan dikeluarkan lagi, tidak ada yang masuk, tidak berguna. Meskipun kelihatannya 1 jam makan terus tapi dikeluarkan lagi, tidak percaya itu dikeluarkan lagi. Jadi firman itu saat kita baca kita percaya. Firman itu jalan kesabaran. Ingat ya ayatnya 2 Raja-Raja 2 ayat 11 ya. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata. Kita di dunia ini juga terus berjalan ya. Tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu apa? Naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Ini bahasa aslinya itu bicara tentang jalan kesabaran. Haleluya. Sabar itu juga setia. 3 pokoknya. Sabar, setia, syukur. Ini jadi 1. 3S ya. Orang bisa bersyukur itu bisa setia, bisa sabar. Gabung. Orang yang sabar itu pasti setia dan dia suka bersyukur. Tidak ada persungutan. Ini pokoknya 1 paket. Saat kita ditebus,
Kita itu diolah dengan firman, makan firman. Saat diolah kita harus makan, ya. Haleluya, makan. Saya lihat ada orang yang sakit di kemoterapi, ya, sampai tidak kuat. Dan dia bilang supaya kuat dia harus makan, ya. Haleluya. Di dunia ini saat kita menghadapi macam-macam, tugas kita satu, makan firman. Biasanya anak kalau sakit dan lain sebagainya kita paksa makan, ya, makan, ayo makan. Minum obat juga harus makan, tidak bisa obat tok masuk, ya, makan firman. Ini Elia ini bicara tentang kesabaran. Dia terus mengikuti perintah Allah, apapun perintahnya. Yang diangkat dua, ya, Henoh sama Elia. Henoh ini bicara tentang berdoa. Kalau Elia ini bicara tentang bekerja. Elia, apa kerjamu? Bekerja. Bekerja itu apa? Ya berdoa, ya. Berdoa itu apa? Ya bekerja. Percaya. Tugas kita itu percaya. Jadi Henoh sama Elia ini gabung, ya. Henoh itu dikatakan walk with God, berjalan bersama Allah, bersama firman. Terus baca firman. Elia dikatakan work for God, bekerja untuk Allah. Yang kita lakukan semua kita lakukan untuk Allah. Cocok firman. Apapun yang kita lakukan untuk Tuhan. Kalau mendengar orang yang cerita, kalau kita tidak lakukan untuk Tuhan, biasanya apa? Kita jadi bosen, ya. Ada orang itu yang kalau senang ceritanya diulang-ulang, kalau susah juga ceritanya diulang-ulang. Apa yang diulang-ulang itu yang jadi pikirannya. Dan kalau kita tidak melakukan untuk Allah, jadinya apa? Bosen. Kok diulang-ulang sih? Bosen. Tapi saat kita mendengar, kita melakukannya untuk Allah, yang keluar apa? Doa, kasih. Kita tahu, ya, mungkin contohnya Bu Pardi. Kalau Bu Pardi cerita tentang apa itu diulang terus, ya. Kita tidak akan ngomong, Bu Pardi dulu sudah cerita, jangan cerita lagi, saya bosen. Tidak ngomong gitu kan? Meskipun kesaksian, dia nyanyi ku menang. Itu yang ada di hatinya, ya. Apa yang ada di hatinya kita doakan, sambil terus kita kuatkan. Itu pelayanan, itu kerja, ya. Apa itu pelayanan, apa itu kerja. Kalau saya hari-hari ini pelayanannya, kalau pagi saya mengunjungi saudara-saudara yang perlu didengarkan ceritanya, ya. Mungkin orang tidak ngerti sepertinya pekerjaan apa, ya. Kita mendengar ceritanya, kita berdoa, ya. Yang kedua terus nyambung, ya. Firman Allah itu jalan kesabaran dan jalan kesetiaan. Kalau Elia tadi di 2 Raja-Raja 2 ayat 11, kalau Henoh di Kejadian 5 ayat 24. Dihafal, ya. Dulu saya saat kecil kalau baca Kejadian 1, 2, 3, kita melihat manusia jatuh dalam dosa. Sudah lengkap masih kurang, yaitu manusia, ya. Kalau tidak ditebus, kita yang sudah ditebus kita katakan apa? Cukup. Anugerahnya cukup bagiku. Cukup. Haleluya. Kejadian 5 ayat 24, jalan kesetiaan. Dan Henoh hidup bergaul dengan Allah, walk with God. Kalau Elia itu work for God, bekerja untuk Allah, dia lakukan untuk Allah. Kalau Henoh itu terus berjalan seperti Maria, terus mendengar suara Allah, ya. Seperti Marta sibuk itu sebetulnya juga boleh untuk melayani, kan. Tapi kalau dia lakukan untuk Allah, dia tidak mungkin bersungut-sungut, ya.
Tapi Marta waktu itu kan ngomel-ngomel toh, kok enak Maria duduk tok lah. Saat itu berarti dia tidak melakukan untuk Allah. Ngerti ya maksudnya ya? Emang ada yang bagian diem, ada yang bagian kerja ya, anggota tubuh. Tapi kalau kerja sambil ngomel berarti kerjanya untuk dirinya sendiri ya. Kalau kita lakukan semua untuk Allah, bagian kita lakukan bagian kita. Kita tidak akan lihat orang lain kok enak dia diem tok, aku yang repot ya. Saya sering bilang kalau tidak mau repot ya diem loh ya. Diem tok juga tidak bisa dia. Gak bisa Bu Henry diem tok bosen, ya repot toh loh ya. Ayo pilih mana, mau repot apa mau diem? Repot ngomel, diem ngomel ya. Kalau lagi tidak ada yang dikerjai katanya bosan Bu Henry, tidak ada yang dikerjai, ya cari ono apa yang bisa dikerjai ya. Tapi kalau kerja dia, kok enak Bu Henry, aku sing kerja Bu Henry sing duduk, ya duduk loh ya. Duduk ya, jangan kerja. Apapun yang kita lakukan untuk Tuhan ya. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Bagiannya sendiri-sendiri. Marta di ayat berikutnya juga melayani, tapi sudah tidak ngomel lagi ya. Jadi dia tahu bagiannya. Bagian kita itu apa? Apa yang disuruhkan Tuhan? Bagian kita apa? Kalau saya mungkin bagiannya duduk mendengarkan orang. Kalau lagi seneng ceritanya diulang-ulang, kalau lagi susah juga ceritanya diulang-ulang. Mendengar dengan kasih. Mendengar itu adalah bentuk kasih yang tertinggi. Mendengar itu hanya bisa dilakukan saat kita mengasihi. Kalau kita tidak mengasihi, kita kalau dengar ngomong apa? Bosen, pusing, blenger ya. Berarti kita tidak mengasihi ya. Mendengar. Ingat ya, Tuhan Yesus firman-Nya apa? Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Allah Bapa firman-Nya apa? Dengarkanlah. Dengar. Mendengar itu bisa dilakukan sesudah kita bertobat. Orang yang tidak bertobat tidak bisa mendengar. Jadi itu gabung terus. Mendengar itu artinya juga baca. Saat kita baca firman, kita akan mendengar suara kita sendiri dalam hati kan? Mendengar dengan perkataan ya dengar suaranya. Kalau kita baca dalam hati, berarti kita juga dengar kan? Ya, dengarkanlah itu maksudnya ya bacalah, dengarkanlah. Kenapa kok tidak bisa baca firman? Karena belum bertobat. Bertobat itu apa? Percaya. Orang yang tidak percaya, mosok toh? Ayo coba dilakukan. Firman ini bekerja dalam hidup kita. Haleluya. Sampai terus akhirnya diangkat oleh Allah. Diangkat, bukan mengangkat diri sendiri. Diangkat oleh Allah. Dengar. Bertobatlah, dengarkanlah sampai nanti Wahyu 22 ayat 17 Roh Kudus bersama mempelai wanita ngomongnya apa? Marilah, kita bisa jadi saksi bersama Roh Kudus. Kita membawa banyak orang datang kepada Tuhan. Seseorang tidak bisa jadi saksi. Ini pokok langkahnya di sini. Bertobatlah. Ya. Matius 4 ayat 17. Itu Tuhan Yesus datang ngomong, bertobatlah. Matius 4:17. Kerajaan Allah sudah dekat. Terus Matius 17 ayat 5. Allah Bapa ngomong, dengarkanlah. Haleluya. Dengarkanlah anakku, dengarkanlah firman. Kemudian masuk di Wahyu 22 ayat 17, sudah hampir terakhir di Wahyu. Roh bersama mempelai wanita ngomong apa? Marilah. Seperti Tuhan Yesus ngomong, marilah datang kepadaku. Hidup kita ini jadi hidup yang mengundang orang datang kepada Tuhan. Lanjut nak, jalan keselamatan. Nah ini Efesus 2 ayat 8. Firman Allah ini jalan keselamatan. Firman Allah ini bukan membuat jalan, bukan. Firman Allah ini jalan, bukan membuat jalan. Ya firman Allah ini jalan.
Coba dilihat di Yohanes 14 ayat 6. Dihafal ya, jadi jangan ditambahi, jangan dikurangi. Firman ini kita baca ayat ke ayat. Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, akulah apa? Jalan. Jangan ditambahi, jangan bilang akulah pembuat jalan, bukan. Akulah jalan. Akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Kebenaran, kehidupan. Jalan. Haleluya. Jalan itu juga bicara kehendak Allah, ada semua di sini. Haleluya. Jalan. Dikatakan di sini akulah. Berarti ya firman ini tadi. Ngerti ya sekarang caranya baca firman ya. Jadi satu terus, firman itu Allah. Itu kuasa kasih setia, kuasa Roh Kudus, kasih Allah dicurahkan. Kita jadi orang yang setia. Setia dalam porsi kita, apa yang jadi tugas kita. Haleluya, haleluya. Efesus 2 ayat 8, jalan keselamatan. Sebab karena kasih karunia, ini dihafalkan ya ayat ini ya. Bukan karena perbuatan, karena apa? Karena kasih karunia, kuasa kasih setia. Dan orang yang sudah menerima keselamatan, dia akan hidup dalam kuasa kasih setia. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Percaya. Haleluya. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Pemberian Allah. Haleluya. Ada seorang dokter ya. Dokternya ini ngobati pasiennya. Pasiennya ditanya, kamu percaya enggak sama saya? Ya. Pasiennya bilang percaya. Ya kalau percaya diobati. Dia seperti dokter gabung dengan pengobatan Tiongkok ya. Jadi seperti Shinsei gitu ya. Jadi kalau percaya kan mungkin di kepalanya diginikan atau apa. Kalau enggak percaya berontak malah putus malahan. Harus percaya itu santai. Percaya enggak? Percaya. Kalau percaya pasrah ya. Kita juga sama Tuhan tuh percaya enggak? Kalau percaya itu pasrah. Tuhan yang bekerja. Kita percaya, kita lakukan bagian kita. Haleluya. Jalan keselamatan. Haleluya. Pemberian. Namanya pemberian itu harus diterima. Kalau pemberian itu tidak diterima, akhirnya juga kita tidak memiliki keselamatan kan? Diterima. Tugasnya manusia itu menerima. Haleluya, menerima. Tuhan memberi, kita menerima. Saat kita menerima, Tuhan mengerjakan apa yang ada dalam hidup kita. Ini rahasia firman, rahasia kuasa kasih setia. Ini tidak bisa secara teori, harus dipraktekkan. Harus dimakan firman itu. Tidak bisa cuma dilihat, tidak dilakukan. Dimakan. Selanjutnya firman Allah itu apa? Jalan ketenangan. Tadi Bapak Gembala sudah bilang ya, berita ada macam-macam, segala macam-macam ya. Ini bantu doa terus ya. Masalah COVID ini bukan berarti sudah selesai ya, masih ada ya. Kita berdoa terus. Di Sydney juga masih ada COVID ya. Kita berdoa. Haleluya. Kita tidak perlu takut, tapi kita berdoa ya. Haleluya. Nah, puji Tuhan ya. Ini bantu doa, ini juga gereja sudah beres ya. Rumah waktu hujan tahu-tahu bocornya itu pindah tempat. Bapak Gembala curiga ya, bocornya kok pindah tempat. Bapak Gembala ini mestinya sudah dilarang naik ya. Tapi masih merasa muda dan masih merasa kuat ya. Masih merasa lincah ya. Tanpa sepengetahuan kita semua tetap naik ya. Tetap naik. Untung badannya kecil ya.
Jadi kecil itu sudah diatur Tuhan. Soalnya kalau besar naik-naik amblek gitu nanti ya. Jadi lebih baik kecil gini ya, masih lincah gitu ya. Dan naik di foto, jadi anak-anak pasti tahu papa ini naik lagi ya. Sudah habis ini Pak tukang aja jangan naik lagi. Di foto ternyata sungguhan atapnya itu sudah jeblok gitu ya. Ya saya bilang kita tetap dalam perlindungan tiang awan, tiang api. Tetap bersyukur ya. Ternyata waktu jeblok ini ya, waktu kita berdoa di meja makan, kita juga dengar listnya plafon itu jatuh ya. Di tempat itu biasanya saya suka berdiri, ada kaca kan. Saya biasanya sama berdiri sama nyancang rambut ini ya. Katanya Bapak Gembala kalau itu mancep di kepala gini ya lumayan, listnya itu pojoknya agak lincip gini ya. Tapi Tuhan sudah melindungi. Pegang ayat apa? Ayub dihafal Ayub. Ayub 14 ayat 5 dihafal. Bapak Gembala sering pesan hati-hati loh ya. Kalau dengar grobyak cepet lari ya. Saya bilang ndak lebih sak detik, ndak kurang sak detik ya. Tuhan ngatur semua. Pokoknya kita juga ndak jarak ya. Jadi waktu dibetulkan Bapak Gembala bilang, kamu di ruang tamu aja, jangan di kamar, itu nanti kan diatur ya. Saya di ruang tamu, saya berdoa, sempat krungu grobyak. Ya, saya di situ krungu, tapi Bapak Gembala bilang untung enggak jatuh di plafon, jatuh di bata, atau saya enggak ngerti kalau diterangkan. Pokoknya Tuhan sudah atur semua ya. Jadi kemarin Jumat itu Bapak tukangnya masih di luar kota, jadi anaknya sempat ngatur. Dan waktu anaknya ngatur, anaknya bilang, waduh ini sudah bahaya, jadi harus akhirnya ngambil apa yang ada, bekasnya gereja ini, galvalum apa-apa yang ada untuk nahan sementara nunggu bapaknya dalam perjalanan dari luar kota. Anaknya di Tegal, ada pekerjaan di Tegal, rencananya Sabtu kesini untuk ngatur-ngatur, ternyata masih ada urusan, nanti baru Selasa mulai diatur. Tuhan atur semua, dan juga doa nanti tanggal 12 Maret ini Bapak Gembala tugas ya. Mungkin kalau masih kerja nanti diliburkan 10, 11, 12-nya Pak tukangnya maksudnya. Jadi Pak tukangnya bisa kerja kembali, kalau masih belum selesai bisa kerja kembali tanggal 13. Kita berdoa terus. Juga untuk anak-anak di Sydney. Di Sydney juga masih ada Covid ya, bantu doa semuanya. Tuhan tolong semua. Kalau saya sama Bapak Gembala ini mungkin kalau diperiksa mungkin ya katanya Bapak Gembala, kamu enggak terima plus mah, enggak terima positif mah, positif 3 bae mah. Soalnya mulai tahun 20, mulai tahun 19 tuh kadang ya saking kita enggak periksa ya, kita berdoa aja ya. Kalau periksa memang sama alat itu Bapak Gembala sampai gemes. Sekarang kok flu di ngomong Covid semua ya katanya. Ya wis tak usah periksa, Deon sama Evindo sama Hana itu kadang juga sakit ya. Kalau mereka bilang kalau diperiksa ya iya baik ya, enggak tahu ya kita berdoa aja. Untung setiap kita diperiksa mau pergi, untung kita negatif ya. Pernah diperiksa juga waktu tante saya ulang tahun, kita harus diperiksa semua ya. Puji Tuhan negatif semua. Ini Efesus 3 ayat 20, hafal ya, gampang ya. 3:20. Bagi dialah, dia siapa? Setiap ketemu dia itu firman, itu kuasa kasih setia ya, yang dapat melakukan jauh lebih banyak. Jadi kita percaya bahwa firman itu dapat melakukan jauh lebih banyak. Itu hari Jumat ya, hari Kamis ya. Jumatnya tuh Vindo sama anaknya sama Hana siang-siang kesini ya. Mas saya sudah di depan ya, disuruh foto, dikira anak-anak sudah aman, masih aman ya, masih aman semua. Anak-anak mungkin kepikiran ya. Mama di rumahku aja, enggak, di sini aman, kita berdoa di gereja aman. Yang tua-tua ini agak mokong memang ya, soalnya orang tua ini kan enak di rumahnya sendiri ya.
kebiasaannya sudah kebiasaan beda sama anak muda ya. Puji Tuhan, anak-anak kesini dilihat, saya bilang enggak usah kepikiran, semua sudah diatur Tuhan sempurna. Jemaat enggak usah kepikiran, berdoa aja ya. Semua sudah disediakan Tuhan ya. Bapak Gembala bilang tenang aja, semua itu datang tepat pada waktunya ya. Pak tukangnya sampai nawarin, ayo tak anak nom, tenang aja ya, kita diatur Tuhan secara sempurna ya. Firman itu dapat melakukan apa di sini? Firman yang ngomong, saya nggak akan nambahi atau ngurangi. Apa yang dikatakan? Nah, 3 kata ini dipegang, jauh lebih banyak. Saya sering bilang kalau doa lebih baik naikkan firman sebagai doa. Doa Bapa kami. Soalnya apa? Kalau kita minta sesuatu, padahal Tuhan punya rancangan yang lebih baik, rugi enggak? Rugi ya. Enggak usah minta sesuatu. Tuhan punya cara sendiri ya. Anak saya tanya, nanti ini rencananya gimana? Wis tenang aja. Nanti kita jalan dari detik ke detik ya. Anak-anak itu sampai gemes sama saya ya. Soalnya saya tidak tahu rencana kedepannya gimana. Jalan aja tiap langkah bersama Tuhan. Daripada yang kita doakan atau pikirkan. Ini perhatikan, pegang firman ini. Bahasa aslinya gini, God can finish strong. Ini adik saya pernah ngasih ya, yang dari Amerika. God itu firman. Firman dapat menyelesaikan dengan cara yang luar biasa. Caranya firman, bukan cara kita. Seperti ini dulu gereja kita tidak mikir kalau sudah bisa seperti ini ya. Kita dulu tidak ngerti caranya gimana. Saya juga tidak ngerti cara kerjanya. Akhirnya diatur ya. Waktu hujan, bocor, banjir yang di rumah, saya tidak kepikiran yang di rumah. Pokok yang di gereja ini bersih, tidak ada setetes pun. Bersih semua, Tuhan lindungi. Saya bilang puji Tuhan. Yang penting di sini, karena saya ingat dulu waktu kebanjiran Bu As pernah kecek, kakinya pernah naik di kursi situ, gangannya kursi. Saya sempat banjir di rumah, saya sampai glosor gini ya. Saya tidak minta apa-apa, saya hanya berdoa. Doanya gimana? Ayo ingat doanya gimana? Haleluya, itu doanya. Saya tidak ngomong Tuhan tinggikan gereja nonton, jangan ya. Doanya gimana? Haleluya, our Father which art in heaven. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Haleluya, haleluya. Nanti Tuhan akan mengatur sempurna. Nah, kita sekarang sambil jalan, nanti kita lihat bagaimana kesaksian berikutnya. Berlanjut ya. Tuhan bekerja dari detik ke detik. Haleluya. Haleluya. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Haleluya. Pekerjaan belum mulai, sudah ada seorang anak Tuhan yang mengasihi Tuhan. Meskipun tidak dalam jumlah yang besar, tapi untuk keluarga itu jumlah yang cukup besar. Sudah ada yang masuk dalam rumah Tuhan. Puji Tuhan. Kita berdoa semuanya. Jemaat tidak usah kepikiran, semua sudah dicukupkan Tuhan. Berdoa ya, berdoa, bersyukur. Haleluya. Tugas kita berdoa, bersyukur, menyembah. Semua boleh naik ya. Di luar negeri juga suku bunga mungkin naik dan lain sebagainya. Haleluya. Tuhan atur sempurna. Jalan ketentraman. Haleluya. Ini mestinya ketenteraman ya. Sama Vindo diganti ketentraman. Ketentraman ya. Mazmur 119 ayat 165. Tidak usah dibilang Mazmurnya, sudah langsung ketemu ya. 119 165 pasti Mazmur ya.
besarlah. Tidak hanya ketentraman, tapi besar. Dan firman Allah kalau bilang besar, itu besar. Besarlah ketentraman pada orang-orang yang mencintai firman Allah, Tauratmu, firman Allah. Haleluya. Tidak ada batu sandungan bagi mereka. Tidak ada. Haleluya, tidak akan kesandung ya. Kalau anak Tuhan bilang saya kesana kesandung, kesini kesandung, kok balik-balik kesandung ya. Nanti di mana-mana kesandung terus ya. Kalau ada batu yang mungkin nyandungnya dikumpulkan aja. Ingat ya cerita ada seorang hamba Tuhan yang gerejanya tuh dilempari batu. Dia kumpulkan batunya, dia bersyukur ya. Jangan mengutuki. Haleluya, terus bersyukur. Dan firman Allah itu jalan kebahagiaan. Jalan ketentraman ya, tentram. Di mana-mana isinya tentram. Jalan kebahagiaan, Mazmur 1 ayat 1. Berbahagialah. Kalau firman juga bilang berbahagia itu bukan berbahagia yang seperti dunia, bukan. Ini bahagia yang murni. Orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Haleluya. Kita harus cuman ikuti nasihat firman ya. Nasihat firman. Orang fasik itu apa? Orang yang tidak nurut firman, tidak percaya firman, tidak bisa. Kalau gitu tidak bisa, harus gini, harus itu. Kita pakai firman, tidak ada yang mustahil. Saya bilang Bapak Gembala, tenang aja. Yusuf malam masih di penjara, pagi jadi Mangkubumi. Tenang aja, semua ada waktunya. Orang Israel malam masih tawanan, keluar dalam perlindungan tiang awan, tiang api. Dan sangat luar biasa pemeliharaan Tuhan. Mari kita percaya kepada pemeliharaan Tuhan yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Jalannya hanya jalannya apa? Tadi sudah kita belajar toh, aku jalan. Jadi berdiri di atas jalan. Apa jalan? Firman. Wahyu 12 ayat 1, berdiri di atas bulan. Bulan itu firman. Bermahkotakan bintang, nurut pimpinan Roh Kudus. Berselubungkan matahari, terus jalan pakai iman, pakai kasih. Iman itu kasih. Isinya, saya ngomong banyak dengan Bu Resin tadi pagi ya. Isinya ya tahu kalau orang itu salah macam-macam, tapi isinya kasih. Kasih. Bapa, ampuni mereka, mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Dibutakan matanya. Kita sudah punya mata hati terang. Kita sudah belajar tiap pagi ya, ragi mata hati terang. Haleluya. Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Apa pencemooh? Tidak bisa ya. Firman ini tidak bisa seperti ini. Harus ngambil jalan ini ya. Itu pencemooh. Gak percaya firman, percaya sama firman. Cara kerja firman Kolose 2 ayat 12. Percaya kerja kuasa Allah. Percaya kerja kuasa kasih setia, percaya. Sampai masuk 2 Korintus 10 ayat 4, diperlengkapi senjata kuasa Allah. Kita masih hidup di dunia, tetapi tidak berjuang secara dunia, beda. Haleluya. Diperlengkapi senjata kuasa kasih setia, meningkat terus. Sampai 2 Korintus 1 ayat 12, dikuasai, kita itu sampai dikuasai kekuatan kasih Allah. Kekuatan kuasa Allah itu adalah kekuatan kuasa kasih setia. Firman. Haleluya, itu namanya setia, dikuasai.
Jadi setiap gerak kita, setiap apapun yang kita lakukan, kita itu terus dalam kuasa kasih setia. Apapun. Ingat ya, segelas air putih aja dihitung sama Tuhan. Jadi kita lakukan semua untuk Tuhan. Semua untuk Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita terus berdoa ya. Kita terus berdoa, kita terus bersatu dalam doa. Saya sering ceritakan sama anak-anak, kita terus bersatu dalam doa. Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti memberkati. Ada seorang anak Tuhan yang pegang, saya pegang Bu Henry, Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti memberkati ya. Saya hanya bilang gitu. Dan Tuhan akan bekerja dengan cara yang luar biasa. Haleluya. Terakhir saya serahkan Bapak Gembala untuk memberi kesimpulan. Ini saya siapkan banyak ya. Hindonya ngomong, kok akeh men. Sampai 14 ya saya siapkan sampai 14. Domele Vindo. Kok cek akeh nih? Ya wis 7 ae ya, 7 ae. Sampai jalan kekekalan aja ya. Haleluya. Biasanya saya kalau nulis itu kadang enggak sadar lanjut gitu ya, karena masih denger tulis. Ini dibatasi sampai 1 Yohanes 2:17. Nah, jalan kekekalan terakhir ya. Dan dunia ini sedang lenyap. Jadi anak Tuhan biasanya doa, Tuhan pulihkan dunia, loh wong dunia sedang lenyap kok ya. Makanya naikkan aja firman ya. Tuhan pulihkan semua. Saya bilang, banjir banda anjane sedang lenyap kok ya. Tenang aja, sedang lenyap sudah. Jangan Tuhan tolong Tuhan terpodo supaya tidak banjir, memang sedang lenyap kok ya. Wis nanti Tuhan atur sempurna ya. Sedang lenyap dengan keinginannya. Sekarang sudah ada macam-macam ya. Tetapi apa? Orang yang melakukan kehendak Allah lah ini firman ya, tetap hidup selama-lamanya. Firman ini jalan kekekalan, melakukan kehendak Allah, bukan kehendaknya diri sendiri. Haleluya. Haleluya. Kita terus melakukan kehendak Allah. Saya serahkan Bapak Gembala tentang firman Allah, nanti akan disimpulkan mungkin dengan bahasa yang lebih sederhana. Haleluya. Yuk kita percaya terus ya, bersyukur terus firman Allah, makan, percaya, lakukan, ndak usah khawatir. Kalau firman bilang jangan takut, ya jangan takut ya. Kalau firman bilang jangan khawatir, ya jangan khawatir. Kasihilah, ya kasihilah. Ampunilah, ya ampunilah. Doakanlah, berkatilah. Saya serahkan Bapak Gembala. Puji nama Tuhan, kita sudah menerima berkat firman Allah. Ya, firman Allah itu memang ya dan amin ya. Walaupun tidak masuk akal, kita harus aku percaya. Sulit sukar, belum melihat, rasanya tidak mungkin, aku tetap percaya. Ini belajar saudara ya. Haleluya. Tadi kita sudah belajar tentang kuda putih ya. Di dalam Wahyu ini ada 2 kuda putih ya. Kuda putih, Wahyu pasal 6 itu ada kuda putih, tapi itu tidak ada namanya. Ya, Wahyu 19 ini ada kuda putih, tapi ada namanya. Ya, jadi ini juga satu apa? Kalau saya lihat di akhir zaman ini pembahasan firman Allah tentang kuda putih ini, ya, itu mulai dijelaskan ya. Wahyu 19 ini kuda putih itu namanya tadi kita sudah belajar apa? Setia dan benar. Namanya apa? Firman Allah. Namanya apa? Raja segala raja, Tuan atas segala tuan. Ada namanya. Tapi Wahyu 6 ayat yang ke-1 sampai 8 begitu itu kuda putih juga. Tapi tidak ada namanya. Siapa ini? Ini pekerjaan iblis. Ini kesengsaraan yang memang Tuhan sengaja, Tuhan sudah lepaskan itu semua. Ya, ada kuda putih, kuda merah padam, kuda hitam, kuda hijau kuning.
Ini kuasa-kuasa kegelapan akhir zaman ini memang sengaja dilepaskan. Saudara lihat sendiri keadaan dunia ini, ya. Tarung sini sana, ya. Hantam sini, tembak sana, bunuh sini, Pak. Ini kuda putih tanpa nama. Pekerjaan iblis memang sudah sedang berjalan. Tadi sudah dijelaskan, dunia ini sedang menuju kepada kehancuran. Kita semua dengar di bulan Februari ini, ya, belum masuk Maret, ada puting beliung di mana itu, ya, yang memporak-porandakan. Memang kita tidak bisa berdoa, Tuhan tolong, tidak bisa. Istilahnya apa? Wis wayai. Ya, di sini ada tiap hari ada orang jual bakwan lewat. Wayai, ya, wayai itu bakwan katanya saya. Ya. Peteng luwe, wayai mangan bakwan gitu. Ini dunia sedang hancur. Kita tidak bisa mendoakan Tuhan tolong Israel supaya jangan diserang bangsa-bangsa. Wayai. Supaya firman Allah itu digenapi. Ini penggenapan. Jadi kita jangan salah berdoa, ya. Jangan salah berdoa. Kita hanya, ya, minta tolong supaya kehendak Tuhan yang jadi. Kalau ini wis wayai, ya wis sudah. Ya, kita tinggal tunggu waktunya. Ya, tugas kita apa? Berjaga, berdoa tadi. Ya. Tuhan jauh lebih besar, jauh lebih mengerti keadaan kita, umat Tuhan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan pasti tolong kita. Haleluya. Kalau nanti kejadian yang dahsyat itu datang, sebelum itu datang, umat yang kudus milik Allah yang akan diangkat dulu, tidak sampai kena celaka. Ya, haleluya. Itu janji Tuhan. Yang percaya, yang sungguh-sungguh, Tuhan akan betul-betul luputkan, ya. Wahyu 3 ayat yang ke-10. Kita akan diluputkan. Oh, puji nama Tuhan. Ya. Penderitaan, kesulitan, kesukaran, peperangan itu akan terjadi di mana-mana, ya, di dunia ini. Tapi kita yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, setia, taat, hidup dalam kekudusan, itu akan diluputkan oleh Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita masuk dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih. Kalau sampai hari ini kami masih bisa mendengar firman Allah, kami terus diingatkan oleh firman Allah untuk tetap percaya, terus percaya, hidup dalam kekudusan, keadilan, kebenaran, menyembah dalam roh dan kebenaran. Dan kami kontak dengan Tuhan tiap saat, tiap waktu. Kami yakin dan percaya kami bisa mendengar suara Tuhan. Waktu sangkakala berbunyi, kami mendengar suara Tuhan dan kami mengatakan, ya Tuhan, kami siap. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, tolong sertai kami terus. Tolong kami, hibur kami, kuatkan kami Tuhan dengan firman Allah dan Roh Kudus-Mu menyertai kami. Haleluya. Dalam keadaan apapun kami tetap percaya kepada Tuhan. Kami mau tetap setia kepada Tuhan. Kami tetap mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kalau ada hal-hal yang belum kami taati, belum kami kerjakan, Tuhan tolong kami. Kita minta tolong kepada Tuhan supaya Tuhan memberi iman, memberi kekuatan untuk menjalani firman, untuk menggenapi firman-Mu, supaya rencana-Mu yang indah untuk di dunia sementara ini sampai pada kekekalan terbukti, terjadi dalam kehidupan kami, dalam keluarga besar kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, memberkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat lewat firman Allah pada pagi hari ini. Kau pakai sisa kehidupannya menjadi berkat bagi banyak orang untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan rencana pembangunan rumah ini Tuhan dalam tangan Tuhan. Engkau yang atur semuanya, Engkau yang menyediakan semuanya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Tolong saudara kami yang dalam keadaan lemah, dalam keadaan sakit, ada masalah persoalan. Tuhan, Engkau jauh lebih besar dari masalah persoalan kami, dari sakit penyakit yang kami hadapi, yang kami derita. Tuhan pasti menolongnya. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Sebentar umat akan kembali ke rumah masing-masing. Hamba pohonkan berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus,
penyertaan Roh Kudus menyertai kita kapan saja, di mana saja, dalam hal apa saja. Roh Kudus beserta kita senantiasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala korban dan persembahan yang dikorbankan, dipersembahkan kembali kepada Tuhan, sebab kami menyadari semua berkat datangnya dari Tuhan. Oleh karena Tuhan menolong kami persembahkan kembali untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat-Mu atas kami melimpah senantiasa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.